cukup jelas oleh Ustadz Sofyan Sauri. Mungkin dari selanjutnya yaitu ada tanggapan ya dari pihak Ustadz Asep. Waktu berapa menit? 10 menit ya. Waktu mohon 10 menit diperhatikan. Untuk tema sesuai tema yang tadi disampaikan. Bukan nih, cucunya. Oke, baik. Saya ingin menanggapi pemaparan dari Ustadz Sofyan. Intinya sih beliau ketika menukil dari banyak kitab yang memang bahwa teroris sekarang kebanyakan adalah Wahabi begitu ya. Namun saya ingin mengatakan bahwa terorisme itu tidak dimonopoli oleh agama tertentu atau mazhab tertentu ya. Bahkan di kalangan Asy'ariyah, Sufiyah, kita kalau flashback masa lalu ya, jangan ngomong kekinian lah. Kalau kita ingin menyimpulkan, kita coba ambil objek yang sama, walaupun beda masa, baru kita simpulkan. Jangan hanya melihat kekinian ya, tapi kita flashback juga yang masa lalu. Segala objek kita bandingkan gitu. Nah, sepakat ya Pak Kiai ya. Jadi kita pahamlah bahwa Salafi secara sistemik ya berkembang mulai di tahun 80-an hingga sekarang. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya di zaman dulu nggak ada Salafi lah, itu kurang lebihnya gitu ya. Menyampaikan sedikit. Dulu sudah ada teror. Awal Muhammad. Teror pertama di Indonesia, ini di Indonesia belum tempat lain. Ini baru di Indonesia kita bicara, belum tempat lain. Respon ulang. Di Indonesia saja, Seketika bom Cikini tahun 57 itu pelakunya bukan Wahabi. Ya. Itu ada afiliasi dengan NII yang memang Sufiyah Asy'ariyah, kita paham lah. Mayoritas di sini adalah hampir semuanya dulu adalah Sufiyah Asy'ariyah. Kemudian sel-sel pecahan NII yang underground di tahun 70-an kayak bom rumah sakit Kristen di Bukit Tinggi, gereja di Medan, kemudian bioskop, itu juga bukan Salafi, itu Sufiyah Asy'ariyah. Kemudian bom Borobudur, bom malam Natal tahun 84, itu orang Syiah yang berkolaborasi dengan Sufiyah Asy'ariyah. Apa waktu itu ada yang berani bilang bahwa Sufiyah Asy'ariyah telah menelurkan terorisme? Nah, pertanyaan sekarang, kenapa sekarang banyak Wahabi? Oke, maaf. Saya flashback lagi. Jangankan yang teroris, yang ekstremis, yang awam pun sangat terpukau dengan dakwah Salafi. Mohon maaf, ini nanti ada lanjutannya kok. Sangat terpukau. Kenapa? Karena di awal-awal masuk ke sini, ketika Wahabi disebarkan ke luar Saudi, sangat ilmiah. Ada rujukan Qur'annya, hadisnya, aqwal para ulama mutabar, lebih cukup. Wah, ini mah di NU begini, ini mah ilmiah sekali ya bagi orang kritis ya, pengen mencari yang lain coba. Ini ilmiah sekali. Tapi alhamdulillah di kalangan teman-teman antum ya, sekarang pada ilmiah. Bahkan tuntunan sholat sekarang nggak cuma sekedar apa kata kiai, apa kata tulisan, tapi sekarang ada rujukan footnote-nya ya sekarang. Bahkan di Facebook sekarang para kiai pada turun gunung dengan dalil-dalil berupa Al-Quran, As-Sunnah dan aqwal para ulama. Ini alhamdulillah sekarang Salafi dalam memainkan dakwah ilmiah bukan pemain tunggal. Ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah kita sama-sama ilmiah sekarang. Cuman tinggal kita saling berdialog, toleransi lah ya. Saya membayangkan kalau dulu yang ilmiah adalah Sufiyah Asy'ariyah. Ini nanti ditanggepin nanti sama. Saya membayangkan kayaknya nggak ada terorisme Wahabi deh. Paham ya? Saya membayangkan kalau dari dulu yang dakwah ilmiahnya adalah dari kalangan Sufiyah Asy'ariyah sebagaimana sekarang kan, kayaknya nggak ada teroris yang pemahamannya Sufiyah, yang pemahamannya Salafi. Isbat zahir tadi. Itu logika seperti itu ya. Jadi saya ulangi, zaman dulu sudah ada teror, tapi nggak ada kesimpulan suatu hipotesa bahwa Sufiyah, karena teroris adalah kebanyakan adalah Sufi Asy'ariyah, maka Sufiyah Asy'ariyah menelurkan terorisme. Nah, tapi nggak ada hipotesa seperti itu kan, nggak ada. Nah, artinya terorisme itu bisa kena pada kelompok mana aja. Ya, Taliban di tahun 90-an, wah ganas banget. Bahkan sekarang masih bilang rada-rada ngeri lah Taliban, masih mending. Tahun 90-an tuh ngeri, itu Wahabi bukan. Ya, jadi seperti itu, mohon maaf. Jadi semua bisa kena, siapapun kena. Mau dia yang beragama maupun tidak beragama, kayak komunis itu lebih brutal ya, komunis ya, meneror dan membantai. Kalau orang-orang barat bilang agama biang konflik, enggak. Agama itu solusi untuk menyelesaikan konflik. Ya, tinggal kita yang saling toleran. Komunis lebih parah.
Jadi semua bisa kena pemikiran teror dan pembantaian. Kemudian kenapa apa-apa kok adu rasania dan sebagainya. Nah, teroris jangankan adu rasania, ya, sebagaimana Ustadz Ali Muslim mengatakan bahwa Al-Quran itu dinukil. Apa Al-Quran disalahkan gara-gara ada teroris menukil Al-Quran? Ya, dari kitab-kitab tafsir Al-Azim, Ibnu Katsir, ya, dari Imam An-Nawawi, Bulughul Maram juga, maksudnya diambil juga oleh mereka, ya. Apakah hanya gara-gara kebanyakan dari adu rasanya kemudian dikatakan ini Wahhabi yang kerok? Kan gak juga, ya, gak juga seperti itu. Karena saya pikir kalau misalkan logikanya karena kebanyakan ngambil adu rasanya kemudian dia adalah Wahhabi, berarti Wahhabi adalah pencetus atau penelor teroris. Maka saya ingin membandingkan kitab Mabul Hikmah, kitab Syamsul Ma'arif. Pada paham lah, ya, para kiai lah. Saya masih baru tahu juga masalah ini. Ini kitab sihir. Sihir itu lebih parah dari teroris. Mungkin kalau teroris mungkin pada tataran sosial membahayakan. Kalau sihir tataran akidah, vonis kafir. Untuk masalah syirik lebih berat, ya, syirik, ya, walaupun berbeda pendapat lah. Tapi yang saya pahami mayoritas mengatakan adalah bentuk kekafiran sihir karena kesyirikan. Apa karena ada orang yang sihir kemudian dia mempelajari kitab Syamsul Ma'arif, kemudian kitab ini adalah kitabnya orang sufi, kita membuat hipotesa, ya, kesimpulan bahwa sufi adalah penyihir. Misalkan kalau di sini saya lebih tepatnya saya menggunakan logika antum, Ustaz. Anda lebih banyak menggunakan logika antum. Logika antum Anda pakai buat menjatuhkan logika antum sendiri, tapi dengan objek yang lain. Maaf, ya, saya lebih ke situ, menjatuhkan hipotesa antum. Kalau yang antum katakan itu benar, cuma hipotesa antum itu yang salah menurut pandangan Anda. Dan silakan antum menguji apakah pandangan Anda salah atau enggak. Kalau menggunakan logika antum, Wahhabi dan teroris pakai kitab Wahhabi, berarti Wahhabi sama dengan teroris. Dukun, penyihir menggunakan kitab Syamsul Ma'arif, Mabul Hikmah dan sebagainya yang ya baik. Sebagian memang beda pendapat, ya, di kalangan Asy'ariyah Sufiyah mengenai kitab ini, ya. Tapi kalau dibuat sama dengan, ya, karena dukun penyihir ini menggunakan kitab ini berbuat sihir, ya, melakukan sihir lah, sama dengan karena menggunakan kitab Syamsul Ma'arif dan Syamsul Ma'arif ini adalah kitabnya sufi, maka sufi sama dengan ajaran sihir. Saya nggak berani ngomong itu loh. Saya nggak berani ngomong gitu. Tapi kalau menggunakan logika yang Ustaz Sofyan, berarti begitu. Mohon maaf, ya, seperti itu. Masih ada berapa menit, Pak? Masih ada waktu 1 menit. Oh, 1 menit. Jadi, ya, mohon maaf. Kita pakai kekinian lah. Salafi mainstream itu bukan Wahhabi. Jadi apa-apa kita menggunakan keumuman, ya. Iya. Maksudnya apapun namanya, ya, Salafi atau Wahhabi, ya. Jadi kekinian tuh bukan orang yang ekstrim moderat, taat pada pemerintah, Antum ikut dalam pendidikan, mengaku Pancasila. nggak punya kitab ini. Bahkan iya, kita masalahnya cuma ada teroris doang yang sekali jadi salafi, lagi-lagi karena jangan yang awam, yang teroris pun lagi senang mengandungi buku-buku salafi emang ilmiah. Tapi mohon maaf, tadi saya bilang pemain tunggal, sekarang bukan pemain tunggal. Cuma karena bisa jadi mungkin karena saya sering baca-baca dari tulisan kalangan antum yang ilmiah, bisa jadi saya akan berubah jadi sufi asaliyah, bisa jadi, ya, karena sekarang lagi adu ilmiah, itu yang saya suka, bukan lagi hipotesa yang nggak ada dasarnya, nggak objektif. Kita adu ilmiah. Alhamdulillah sekarang tuh di kalangan antum tuh sangat ilmiah, saya suka. Yang penting jangan celaan lah, jangan bilang, ada yang bilang gini, Wahhabi sialan, apa tepat? Kritik aja, gak usah kata-kata Wahhabi sialan, mau biasa, ya. Gak perlu seperti itu, mohon maaf. Kritik aja soal ilmiah. Gak perlu pakai kata-kata yang kasar, apalagi fitnah. Oh, ya, mohon maaf, ya, mohon maaf. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begitu tanggapan dari Ustaz Abu Suhail terkait memang pandangan dari Ustaz Sofyan As-Sauri yang memang langsung memvonis, mungkin tadi adalah kesimpulannya. Mungkin ada tanggapan dari tim apa? Ya. Ini sedikit menanggapi Ustaz Suhaili, ya. Tadi Ustaz Sofyan As-Sauri yang saya kan tidak mengatakan bahwa Wahhabi itu pasti teroris, tidak.
Tidak, karena teroris memang tidak identik dengan agama kan. Kalau di India bisa Hindu. Ya kayak pencopet lah. Di Indonesia yang mayoritas NU mungkin copetnya NU, tapi kan bukan berarti NU itu pencopet, kan bukan. Sepakat saya. Terus tadi saya sedikit menanggapi nanti putuskan teman saya. Iya. Tadi Ustaz Suhaili langsung mengkoni kitab Samsul Ma'arif, Al-Awfat, Mamba Usul Hikmah, mungkin kan langsung itu adalah sihir. Ini kan narasi-narasi yang tidak baik. Narasi-narasi yang tidak baik. Pesantren banyak yang mengkaji kitab ini. Mbah Yai hafal kitab Bukhari, hafal. Tidak dikit-dikit mengkafirkan. Bahaya ini kalau dikit-dikit mengkafirkan. Artinya dari Aswaja tidak pernah bikin gaduh dalam hal dakwah. Tidak pernah Aswaja itu Wahabi itu sesat, tidak tahlilan kafir, tidak pernah mengajarkan seperti itu. Justru kita hanya mengkanter membela diri, tidak pernah merusak tatanan agama yang sudah mapan di Indonesia. Tradisi yang sudah mapan di Indonesia tidak pernah kita rusak. Kita mengikuti daunnya Imam Ibnu Aqil, la yang bagi al-khuruj min adati nas illa fil haram. Jadi muara, maaf ya, kayak tadi jenengan dikit-dikit mengkafirkan ini teroris sudah nukil dari Al-Quran. Oke, Al-Qurannya benar, tapi tafsirannya yang tidak tepat. Padahal ada dawuh man fasal Al-Quran bilo'i falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsir Al-Quran menurut akalnya sendiri, ya sama saja sengopi di neraka. Contoh, maaf ya, teman-teman yang intoleran, yang radikal itu kan sering menggunakan ayat wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humul dhalimun. Nanti diarahkan ke kita yang pro NKRI. Padahal ayat itu menurut Jalaluddin Asyuti walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaron illa khilafun lahu haddun minan nadhar. Harus yang muktabar. Dengan tadi membantah bahwa Salaful Wahabi tidak pernah mengkafirkan. Maaf ya, ini santai ya. Iya. Tadi sudah ditunjukkan nama Kiai Sufyan Sauri. Ini di dalam kitab Abdullah Saniyah. Bahwa di sini bahkan mengkafirkan kitab Jawahirut Tauhid. Kitab Jawahirut Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini kitab wajib yang dipelajari di pondok pesantren kita. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Moga ditanggapi siapa kali Ustaz. Ini dulu ya. Kepada semuanya kami hormati utamanya pada kesempatan siang kali ini Ustaz Asep Awaludin. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai pemaparan. Yang pertama tentang kenapa sih Wahabi itu dijadikan dengan teroris. Kenapa Wahabi itu dijadikan sekarang sebagai yang masalahnya itu adalah Itu akidah atau teologi yang diusung oleh Wahabi. Ini memang mungkin ini tukar referensi saja. Data sejarah Wahabi sendiri atau pada waktu itu adalah kitab dari kalangan mereka, yaitu atau kalangan yang diklaim sebagai Wahabi. Ada Syekh Osman bin Abdillah bin Bishar. Dia punya kitab Unwanul Majid, kita ini Majid. Dia sendiri di sana memang menyebutkan kontrak awal politik antara Muhammad bin Abdul Wahab yang terjadi sebelum 1153 Hijriah itu menyatakan bahwa telah terjadi kontrak politik antara Muhammad bin Abdul Wahab dan kolega politiknya pada waktu itu. Kemudian mereka tidak lama kemudian menyusulnya dengan aksi-aksi dalam tanda kutip, yaitu melakukan jihad orang yang tidak sama dengan mereka. Akhirnya memberontak, kemudian terjadi konflik militer lah di Najd itu, kemudian dan sekitarnya, Diriyah dan sekitarnya. Kemudian ternyata yang tadi dikatakan oleh jenengan, wah ada Rasul itu memuji-muji Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lain sebagainya. Ternyata juga ada ulama, respon ulama ada pada waktu itu sebaliknya gitu. Bisa saya contohkan dalam mazhab Hanafi ada Ibnul Abidin dalam Raddul Mukhtar. Kemudian
dalam mazhab Hambali sendiri ada Al-Qadumi yang itu ahli Najd, penduduk Najd sendiri. Dulu mazhab Hambali ini sempat mau habis di Najd, akan tapi berkat perjuangannya Al-Qadumi ini akhirnya bisa ramai kembali mazhab Hambali. Dia juga mengkritik keras terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Gara apa? Orang yang tidak sama pemikiran tauhidnya dengan dia, orang yang tidak pakai uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, semuanya diperangi oleh dia karena dia punya teman yang dia punya kekuatan politik, akhirnya dia menggunakan itu. Sehingga perlu bisa saya sampaikan bahwa memang kemungkinan ya sama sebagaimana kita, ada orang memuji-muji Muhammad bin Abdul Wahab, tapi bagaimana respon ulama lintas mazhab ketika waktu itu terhadap Muhammad bin Abdul Wahab? Mereka ada mengkritiknya, dan itu banyak. Dari 4 mazhab saya ada datanya di sini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Ghazali kemudian mengafirkan filsafat dan semisalnya. Nanti bedanya dengan Wahabi apa? Sebagaimana kita tahu, Wahabi, teman-teman Wahabi itu mudah mengumbar takfir di media sosial atau di kampung-kampung yang saya tinggal di Magelang. Itu dengan mudah ketika orang baru kemudian tidak sama dengan mereka, itu kafir, itu syirik dan yang lain sebagainya. Itu satu contoh. Ternyata apakah Imam Al-Ghazali semacam itu? Ternyata tidak. Meskipun sesekali dia itu pernah menyatakan mungkin perbuatan ini syirik atau orang tertentu dianggap dia kafir. Tapi Imam Al-Ghazali itu punya prinsip al-khata' fi taqi al-fikafirun fil hayat ahwan min safi min muslimin wahidin, bahwa kesalahan kita tidak menganggap kafir 1000 orang itu lebih ringan daripada kesalahan kita sampai menghalalkan darah orang yang sebenarnya muslim karena kesalahan perspektif ini. Sehingga bisa saya simpulkan dari tanggapan pemaparan jenengan bahwa memang kenapa kok sekarang orang itu mempunyai pemikiran, oh Wahabi ini biang keroknya. Ya memang ada, kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur, data-data sejarah dari Wahabi sendiri, dari Wanwanul Majid dan yang lain sebagainya, itu menunjukkan dulu mereka menggunakan agama untuk memerangi muslim yang lain. Dan ini disaksikan oleh umat Islam pada waktu itu, data-datanya jelas, di Madzhabul Arba'ah, di kitab-kitab Madzhab 4 itu ada. Kemudian dalam prakteknya sekarang, kenapa ini kok juga masih marah ini orang nuduh-nuduh atau mengumbar kekafiran? Kalau NU itu takut Pak, khawatir balik kan begitu. Makanya hati-hati dengan pedoman Imam Al-Ghazali tadi. Tapi yang terakhir, kita bukan untuk saling kemudian bertengkar, bukan, akan tapi kita secara jujur membuka data-data yang ada. Akan tapi yang paling terpenting bagi saya adalah kita bisa berbeda dengan Wahabi, dengan teman-teman Wahabi, dengan teman dulu yang ekstra profesional, ada dan teman-teman, kita bisa berbeda asalkan jangan ganggu Indonesia ini, jangan ganggu NKRI. Nah, gitu. Terima kasih. Masih ada maksudnya? Masih ada waktu 2 menit. Silakan kepada Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Ustaz Asep Awaludin ya, dan segera hadir ahli pada kesempatan saya hari ini. Tadi saya merasa sekali ketika seandainya dalam setiap argumentasi Ustaz Asep itu memberikan contoh dirinya ibaratnya ini seperti hanya mengharamkannya atau mengkafirkannya kalau sifat lebih baiknya itu punya bukti. Ini saya kenapa Wahabi itu diidentikan dengan teroris. Saya punya kitab langsung dari Syekh Abdul Wahab, dan entah jenengan sudah baca atau belum, saya juga kurang tahu. Saya nyata ini baru saya buka, baru 10 halaman saya sudah menemukan 7 kejanggalan daripada kitab yang ada pada Syekh Abdul Wahab itu. Yang pertama Syekh Abdul Wahab mengatakan, ini biar agak ilmiah sedikit dari pakai dalil. Al-awal tauhidul rububiyah walladzi aqarra bihi al-kufar ala zamani rasul wa lam yudkhulu fil islam wa qatalahumullah wastabraha dima'ahum. Jadi ketika dia kufar maka istibahu dima'ihim wa amwalihim. Yang lebih ngerinya lagi, umat Islam yang sekarang, yang ada pada zaman sekarang itu diibaratkan lebih mending kufar Mekah daripada kufar yang ada pada zaman sekarang. Ini kitabnya
Apakah jenengan sudah baca dulu? Saya tidak tahu itu perkara. Yang kedua masalah Kitab apa namanya, Afan? nih Mazmur Tauhid karangan Ibnu Taimiyah wa Abdul Wahab An-Najdi. Tidak ada kitabnya. Kumpulan. Yang sudah baca atau belum? Nah, saya bacakan lagi. Pantas ketika Wahabi dikatakan menimbulkan benih-benih daripada teroris karena melihat pendapat dari Syekh Abdul Wahab itu sangat ngeri sekali. Yang kedua, masalah tauhid halaman 15. Dijelaskan di sini bahwasanya wa tauhid amun fi kulli ma abada min dunillah wa radiya bil ibadah min ma'bud aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillah. Wa tauhid katsiratun wa usuhub khamsah. Al-awal wa minha al-hakim al-jahir al-mughayyir li ahkamillah tauhid. Dan wajib diperangi. Yang kedua, alladzi yahkumu bil ghairi ma anzalallah tauhid. Yang ketiga adalah asyaitanu adda'i ila ibadati ghairillah, itu tauhid. Inilah yang menjadi bahaya kita. Ketika kitab ini, ajaran ini itu menyebar luas, khawatir nanti terjadi irhabul muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kufarul Mekah itu bertauhid. Kita bingung ya. Ketika Kufarul Mekah dikatakan dia bertauhid rububiyah, tetapi dia tidak uluhiyah. Tetapi Syekh Abdul Wahab sendiri mengatakan at-tauhid didusyirki. Bagaimana ada orang dalam satu tempat dikatakan tauhid dan syirik? Nah, ini kan catatan kedua. Yang ketiga, sampai nanti saya jelaskan di mana peletakan ayat yang tidak tepatnya. Kemudian halaman 15. Al-qaidatu al-ula al-kufar alladzina qatalahumur rasul. Ini Syekh Abdul Wahab selalu menggunakan qatalah. Kita kan harus baca ini nih. Kalau pilih Wahabi beneran maksudnya. Itu apa? Kanu mukirina lillah bi tauhidir rububiyah. Ini mengatakan bahwasanya kufarul Mekah itu dia adalah bertauhid tauhid rububiyah. Kemudian anal kufar alladzina qatalahumur rasul ma aradu mimman qasadu ila qurbah wa syafa'ah. Itu masalah tauhid rububiyah. Kemudian ada lagi di situ halaman 40, muamalah. Ketika ada orang yang tidak segolongan dengan dia, maka ketika dia muamalah kepada tersebut maka nafsul iman. Oleh karenanya ada juga kan ketika orang sudah terpapar Wahabi, maka ini ya dia sering menyendiri, tidak mempertemukan dengan orang tuanya karena memang ada dasarnya. Ini saya sebutkan dasarnya. 40 C. Wa akhbaru anna dzalika min syurutil iman. Tadi ya. Wa nafsul iman amman yawatu man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Bahkan di sana dijelaskan, ketahuilah kita itu tidak ada gunanya ketika kita muasyarah muawal kepada orang musuh-musuh Allah yang di luar dari kelompok mereka. Apa nggak bahaya? Jadi kita siap dulu kita dua. Lanjut lagi. Dia katakan kepada halaman 65, fa'lam anna syirkal awalin akhafu min syirki ahli zamanina bi amrayni. Syiriknya orang-orang kufar itu akhafu daripada syiriknya zaman sekarang. Kenapa? Ahaduhuma annal awalin la yusyrikuna wa kalau orang-orang kufar Mekah zaman dulu, dia tidak mensyirikkan, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah para wali, tidak menyembah berhala dalam keadaan dia itu susah. Tetapi dalam keadaan senang dia lari kepada Allah. Tapi orang-orang yang dikatakan isyrok karena tawasul, karena kita adalah istighosa, itu lebih berat daripada kufar Mekah pada zaman dulu. Kenapa? Karena kita entah pada zaman rokok atau zaman siddah war rokok, kita tetap dikatakan adalah kufar. Lanjut. Yang nomor 69. Cukup. Satu lagi yang 47. Nih, 47. Ini sangat fatal sekali nih. Bahkan 47 dijelaskan bahwasanya nih
Al-mas'alahu la annahum yata'abbaduna bi israfi sholihin fi du'a'illah wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum. Kemudian kita dikatakan kita israf menyembah sholihin, tapi dalilnya kita lihat. Dalilnya bahwa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i al-ayat. Itu kan kufar Makkah. Wa ya'budunahum itu kufar Makkah. Kenapa kufar Makkah dilimpahkan kepada kita dalilnya? Yang kedua, walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Itu juga kufar Makkah. Tapi dihajar untuk mengharamkan syirik digunakan untuk mentatbikan kepada orang Islam. Itu jadinya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Imam dan juga Ustaz Aku atas penyampaian dari tim panelis organisasi. Kami rasa waktu saat ini adalah untuk coffee break. Jadi untuk menanggapi berikutnya kita mulai jam 11.00. Ngopi dulu, Pak. Ya,